suku, bangsa, dan agama di negeriku. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 3 dan 4. Di pembelajaran 3 dan 4 ini kita akan membahas 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Oke, kalian sudah siap? Yang pertama kita akan membahas Bahasa Indonesia, yaitu menemukan informasi baru dari teks tentang keragaman masyarakat. Yang kedua, menemukan ide pokok dan informasi baru dalam bacaan. Untuk menemukan informasi dalam teks, salah satu cara mencari informasi dapat diperoleh melalui membaca. Dengan membaca, kamu dapat memperkaya pengetahuanmu. Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, kamu sebaiknya memperhatikan hal berikut. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Dan yang ketiga, membaca hal-hal penting yang belum pernah kamu ketahui. Oke, coba sekarang kita akan membuka buku kita di halaman 14 ya. Buku tema 4D halaman 14 itu ada sebuah bacaan yang berjudul Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan membacanya bersama-sama. Bhinneka Tunggal Ika, demikian semboyan bangsa Indonesia yang tertera pada helai kita di genggaman Garuda Pancasila. Empu Tantular telah menuliskannya sekitar abad ke-14 pada masa kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika ini pertama kali dibicarakan di sela-sela sidang BPUPKI. Sikap toleransi para pendiri bangsa yang menerima semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini patut dijadikan contoh bahwa persatuan dan kesatuan merupakan hal yang penting. Bangsa Indonesia sejak dulu selama berabad-abad lamanya hidup dalam perbedaan. Keragaman suku bangsa, agama, adat istiadat, warna kulit serta banyak perbedaan lainnya sudah mewarnai negeri ini. Perbedaan ini dijadikan kekuatan bagi para pendiri bangsa untuk membangun sebuah bangsa yang besar. Semua suku bahu-membahu tanpa mengenal perbedaan, berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Dengan bersatu dalam keragaman, setiap perselisihan dapat dengan segera teratasi. Kehidupan masyarakat yang aman dan tentram dapat terwujud. Kekuatan dan ketahanan masyarakat meningkat serta tidak mudah tercerai. Sungguh berarti peranan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam Setelah kalian membaca, kita mendapatkan informasi baru. Kita bisa menuliskan informasi berikut. Di sini ada sebuah tabel, ya tabelnya lebih dari 2. Yang pertama, informasi yang sudah diketahui tentang keragaman masyarakat Indonesia. Jadi sebelum kita membaca, kita sudah mengetahui informasi ini. Nanti Ibu jadi memberikan contoh 3. Mana yang pertama, Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, agama, adat istiadat, warna kulit dan lainnya. Yang kedua, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika berperan penting dalam mempersatukan keberagaman bangsa. Nah, itu informasi yang sudah kita ketahui tanpa membaca bacaan tadi. Tapi setelah kita membaca, maka informasi yang perlu kita ketahui tentang suku bangsa di Indonesia itu antara lain yang pertama, Empu Tantular telah menuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sekitar abad ke-14 pada masa kerajaan Majapahit. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika pertama kali dibicarakan di sela-sela sidang BPUPKI. Yang ketiga, dengan bersatu dalam keragaman, setiap perselisihan dapat diselesaikan. Coba menjadi aman dan sehat. Maaf ya, di sini ada beberapa kalimat yang jadi salah ketik. Di buku kalian halaman 15, situ ada beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama, apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa? Jelaskan jawabanmu. Nah, berdasarkan bacaan tadi, yang terjadi adalah akan mudah terjadi perselisihan. Kemudian kehidupan masyarakat tidak aman, tidak tentram, masyarakat pun akan mudah tercerai-berai oleh perbedaan. Yang kedua, apakah keuntungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia apakah kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia berdasarkan bacaan di atas?
Kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah keragaman suku bangsa, agama, adat istiadat, warna kulit, serta semua perbedaan lainnya. Jadi karena dengan adanya perbedaan itu menjadikan kekuatan untuk membangun sebuah bangsa yang besar. Nah, kalian bisa menuliskan jawaban ini di buku kalian di halaman 15. Untuk nomor 3, situ adalah tuliskan kembali bacaan di atas dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Jadi untuk nomor 3 kalian mengerjakan sendiri ya, karena menggunakan kalimatmu sendiri. Oke, silakan mengerjakan. Selanjutnya adalah menemukan ide pokok dan informasi baru dalam bacaan. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Nah, kalian bisa buka buku kalian di halaman 21. Di situ ada sebuah bacaan, bahasa daerah di tengah ancaman kepunahan. Silahkan kalian membacanya. Setelah kalian membaca bacaan tersebut, ya, maka kita akan mencari ide pokok dari bacaan tersebut. Nah, kita tulis dulu. Judulnya adalah bahasa daerah di tengah ancaman kepunahan. Ide pokok atau gagasan pokok pada paragraf pertama yaitu Indonesia menempati urutan kedua negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Kemudian untuk ide pokok paragraf kedua, yaitu suatu bahasa dianggap punah saat bahasa tersebut sudah tidak lagi memiliki penutur bahasa. Ide pokok paragraf ketiga, di Indonesia ada 14 bahasa daerah yang telah punah dan satu bahasa daerah dengan kondisi nyaris punah. Dan yang terakhir, ide pokok paragraf keempat, yaitu pemerintah membuat rancangan undang-undang bahasa daerah di mana pemerintah daerah diharapkan mampu melindungi dan mengembangkan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Nah, itu adalah ide pokok paragraf 1, 2, 3, dan 4. Ya. Kemudian, di halaman 21 tersebut, di bawahnya itu ada 2 soal. Maka kita akan membahasnya bersama-sama. Yang pertama, tuliskan kosakata baru dalam tabel dan carilah makna kata setiap kosakata baru tersebut. Di sini Miss Devi memberikan contoh 3 kosakata baru. Yang pertama, punah. Punah itu memiliki makna habis semua hingga tidak ada sisa, hilang lenyap atau musnah. Nah, untuk makna kata ini Miss Devi cari di buku Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian bisa mencarinya di sana ya. Ada juga kita bisa mencarinya lewat online ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia online di HP bisa. Ya. Kemudian yang kedua, penutur bahasa. Karena di bacaan tadi ada kata penutur bahasa. Maknanya yaitu orang yang memiliki kemampuan menggunakan bahasa tertentu. Yang ketiga, peneliti bahasa. Maknanya orang yang mahir dalam pengetahuan bahasa. Ya, itu ada 3 kosakata baru. Kemudian pertanyaan yang kedua, tuliskan 3 hal penting yang kamu dapatkan dalam bacaan di atas. Di sini yang pertama terdapat 742 bahasa daerah di Indonesia. Yang kedua, Indonesia menempati urutan kedua dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Yang ketiga, pemerintah membuat RUU atau Rancangan Undang-Undang Bahasa Daerah untuk melindungi dan mengembangkan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Oke, jadi di halaman 21 kita sudah membahasnya. Sekarang kita masuk ke pelajaran kedua yaitu IPS, menjelaskan keragaman suku bangsa di Indonesia dan membuat karya tentang keragaman bahasa daerah. Untuk suku bahasa, keragaman suku bahasa, di sini Miss Devi punya beberapa video yang harus kalian lihat. Coba kalian perhatikan video berikut ini.
menjelaskan keragaman suku di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman. Salah satunya adalah keragaman suku bangsa. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan memengaruhi keragaman tersebut. Suku-suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Berikut ini adalah contoh persebaran beberapa suku yang ada di Indonesia. Yang pertama, di wilayah Pulau Sumatera, suku bangsa yang ada seperti suku Gayo dari Aceh, Batak Karo, Sumatera Utara, Minangkabau, Sumatera Barat, Anak Dalam, Jambi, Talang Mama, Riau, Pasemah, Sumatera Selatan, dan Enggano dari Bengkulu. Selanjutnya di wilayah Pulau Jawa, suku bangsa yang ada seperti suku Betawi, DKI Jakarta, Sunda, Jawa Barat, Jawa dari Jawa Tengah, dan Yogyakarta, kemudian suku Madura dari Jawa Timur. Selanjutnya wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Suku bangsa yang ada yaitu seperti suku Bali Aga dari Bali, kemudian suku Sasak dari Nusa Tenggara Barat, dan suku Alor dari Nusa Tenggara Timur. Wilayah Pulau Kalimantan, suku bangsa yang ada seperti suku Tidung, Kalimantan Utara, selanjutnya Dayak, Kalimantan Barat, Banjar, Kalimantan Timur, dan Dayak Bakumpai dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Berikutnya, wilayah Pulau Sulawesi. Suku bangsa yang ada, suku Sangihe, Talaut dari Sulawesi Utara, suku Ampana, Sulawesi Tengah, suku Toraja dari Sulawesi Selatan, suku Bugis, Sulawesi Tenggara, dan suku Mandar dari Sulawesi Barat. Berikutnya wilayah Pulau Maluku. Suku bangsa yang ada seperti suku Ambon dari Maluku dan suku Seram dari Maluku Utara. Berikutnya wilayah Pulau Papua. Suku bangsa yang ada seperti suku Dani dari Papua dan suku Asmat dari Papua Barat. Keragaman bahasa daerah di Indonesia. Keragaman suku bangsa memengaruhi keragaman budaya di Indonesia. Salah satunya adalah bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah. Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Setiap suku bangsa juga memiliki logat dan dialek yang khas, sehingga kita dapat membedakannya dengan suku lain. Berikut contoh bahasa daerah yang terdapat di pulau-pulau Indonesia. Yang pertama, di wilayah Sumatera. Bahasa daerah yang ada seperti bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Melayu Jambi, Mentawai, dan Lampung. Kemudian wilayah Jawa, bahasa daerahnya Baduy, Betawi, Jawa, dan Madura. Wilayah Bali, bahasa daerahnya bahasa Bali. Nusa Tenggara, bahasa daerahnya Sasak dan Sumbawa. Selanjutnya, wilayah Kalimantan, bahasa daerahnya seperti bahasa Bahau, Kayan, dan bahasa Banjar. Selanjutnya di Sulawesi, bahasa daerahnya Bugis, Bobongko, Budong-Budong, dan Batui. Selanjutnya wilayah Maluku, bahasa daerahnya Ambelau, Babar, dan Buru. Berikutnya wilayah Pulau Papua, bahasa daerahnya seperti bahasa Asmat
dan bahasa Dabu. Oke, selanjutnya kalian bisa buka buku kalian, buku tema 4G halaman 22. Di situ ada tugas yaitu membuat karya tentang keragaman bahasa daerah. Nah, kalian bisa lihat di halaman 22. Itu kalian disuruh membuat buku saku bahasa daerah. Ya, itu ada bahannya serta langkah-langkah kegiatannya. Kalian bisa mencobanya di rumah. Ya, kalian bisa mencoba untuk membuat buku saku bahasa daerah ini. Ya, kalian bisa melihat caranya, langkah kegiatannya, dan barang apa saja yang diperlukan. Oke, kalian bisa mencobanya. Selamat mencoba di rumah. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran PPKN, yaitu menjelaskan keragaman suku bangsa di Indonesia dan menjelaskan tindakan untuk mencegah punahnya bahasa Indonesia. Kalian bisa perhatikan beberapa materi ya yang mengenai tentang keragaman suku bangsa Indonesia ya. Silahkan perhatikan penjelasan berikut ini. Berikutnya, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi tentu memiliki aktivitas dan kebutuhan yang sedikit berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pantai. Keragaman agama, suku bangsa, dan pekerjaan merupakan kekayaan bagi negara kita. Kita harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Kedua, menghormati teman yang sedang beribadah, seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. Ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Dan yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah. Berikut sikap menghargai keragaman suku yang ada di Indonesia. Yang pertama, menghormati orang yang berasal dari suku lain. Kedua, menerima perbedaan fisik setiap suku. Ketiga, merasa bangga pada semua suku di Indonesia. Keempat, berteman tanpa membedakan asal suku bangsa. Dan yang kelima, mendukung kegiatan masyarakat meskipun berbeda suku. Menjelaskan cara melestarikan bahasa daerah. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain, dibutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Walaupun memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah. Keragaman bahasa daerah merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan lestarikan. Berikut sikap yang dapat kamu lakukan sebagai siswa untuk melestarikan bahasa daerah. Yang pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Kedua, menghargai teman
yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Untuk materi kita hari ini sudah selesai, maka kita masuk ke tugas. Tugas hari ini adalah mengerjakan soal Ayo Berlatih halaman 19 dan 24. Ya, kalian bisa mengerjakannya sebisa mungkin. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahasnya bersama-sama. Oke, untuk pelajaran ini sudah selesai. Miss Devi ucapkan banyak terima kasih buat perhatian kalian. Dan kita harus tetap menjaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar, dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you.